wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini dengan izinnya kita kembali dikumpulkan bertatap muka di dalam majelis munajat, majelis sholawat dan majelis ilmu, di mana setelah kurang lebih 4 minggu kita tidak bertemu di dalam majelis ini. Malam ini kita kembali di tempat, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta hati kita dilapangkan untuk menerima segala ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini mengolah beberapa ya. Pada ingat libur minggu, rasanya terakhir itu makalah ke-33 masalah zuhud ya, dari Ibnu Abbas. Itu Allah, sebab habis guling umroh semalam ini rasanya. Berarti malam ini makalah ke-34. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu ar-rabi'atu wa thalathun, maqalah ke-34. Qala ay Ibnu Abbas, telah berkata yakni Ibnu Abbas, fi mawdi'in akhar, di tempat yang lain. Nah, yang lalu Ibnu Abbas juga yang mengatakan, tapi ini mungkin berbeda tempat sedang berbicara, berbeda tempat dan berbeda orang yang mendengarkan. Biasanya ulama itu beliau berbicara tergantung kondisi orangnya. Dilihat ini kondisi orangnya kayak apa, kayak ini sih menyampaikan. Ini sih kayak apa, kayak ini, beda-beda. Biasanya melihat kondisi-kondisi orangnya. Nah, di tempat yang lain beliau berkata, az-zuhdu, zuhud itu kata beliau, salah satu ahrufin, ada 3 huruf. Kalau yang dahulu sama 3 huruf juga, tapi yang dahulu itu 3 hurufnya maknanya berbeda dengan 3 huruf yang ini. Nah, zuhud itu huruf pertama apa semalam? Zai, yang kedua ha, yang ketiga dal. Zuhud, ya, 3 huruf ya. Nah, yang dahulu ujar Sidin, zai itu apa? Zadulil ma'ad. Itu di sini gitu. Zadulil ma'ad, yaitu bekal untuk kembali ke akhirat.
itu zai. Kemudian haknya hudal lidin, petunjuk agama. Lalu dalnya dawamun ala taati, yaitu selalu melaksanakan ketaatan. Nah, itu yang pembahasan yang lalu. Sekarang di maqalah ke-34 ujar Ibnu Abbas, zuhud itu 3 huruf, sama kalau 3 huruf juga. Tapi beda. Ujar Sidin, zai, huruf yang pertama zai itu artinya tarkuz zinah, yaitu meninggalkan perhiasan. Ini bukan zina ini yang, tapi lalu berarti zina boleh kada ya. Ini maksudnya tarkuz zina, perhiasan. Zina di sini perhiasan. Tapi ada bisa jadi ada kaitannya dengan zina yang lain, karena itu berkaitan dengan keindahan. Ya, kalau perhiasan itu kan berkaitan dengan keindahan. Nah, bisa jadi perempuan yang dilihat indah berupa kayak perhiasannya nampak indah, akhirnya kita suka. Nah, itu tarkuz zina, meninggalkan perhiasan. Itu satu. Kalau zai yang kemarin, yang dahulu itu yaitu zadunil ma'ad, bekal kembali akhirat. Itu zai yang semalam. Zai yang ini tarkuz zina, meninggalkan perhiasan. Kemudian huruf yang kedua wal ha'u tarkul hawa, yaitu meninggalkan hawa nafsu. Ai mahbubatin nafs, yaitu mencintai diri, mencintai nafsu. Jadi nafsunya lebih diutamakan. Nah, itu ditinggalkan nafsu itu. Nafsu yang tidak baik ditinggalkan. Nah, itu makna hak. Kalau yang dahulu haknya apa? Hudalidin, petunjuk agama. Nah, kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga wadal, yaitu tarkut dunia, meninggalkan dunia. Yaitu maksud meninggalkan dunia di sini min sana'il khalqi, dari pujian makhluk. Artinya menjauhi pujian makhluk, menjauhi pujian-pujian manusia. Wa min ta'ummi wa min wa minan tana'umi, sambung titiknya, wa tawassu'i fil maqali wal bashari wal malabis wal musaqin. Ya, kemudian yang dimaksud meninggalkan dunia itu yaitu selain menjauhi pujian manusia, yaitu menjauhi nikmat berupa keluasan, berupa makanan yang nyaman, minuman yang enak, pakaian yang bagus. Nah, itu dijauhi. Jadi itu termasuk menjauhi dunia. Menjauhi dunia tadi, menjauhi pujian orang, menjauhi kesenangan dunia berupa apa? Makanan nyaman, minuman nyaman, pakaian bagus. Namun kita makanan nyaman, hangus terus, mumpung nyaman, ya itulah. Nah, ini. Nah, kalau yang dahulu, dal yang dahulu apa? Dawamu ala ta'ati, yaitu selalu melakukan ketaatan. Kalau ini tadi dalnya tarkut dunia,
menjauhi, meninggalkan dunia. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia itu maksudnya mati. Ada mudah kita meninggal dunia berarti mati. Nah, yang dimaksud meninggalkan dunia di sini yaitu kesenangan-kesenangan dunia. Nah, jadi Ibnu Abbas ini berkata di tempat yang lain. Di sini beda, perkataan sini di lain beda. Mungkin beliau berkatanya melihat kondisi orangnya. Bila orang itu agak susah kelihatannya, cocok perkataan ini. Tapi bila orang sugih dipadahi dengan gaya ini, rasa ada cocok. Rasanya tadi sugih orangnya padahi, zuhud itu satu meninggalkan perhiasan. Sementara orang sugih banyak besi perhiasan. Cocoklah dipadahi dengan orang sugih. Zuhud itu meninggalkan perhiasan. Biar nih banyak perhiasan, tak boleh. Sarik lagi padahi, sarik lagi. Kemudian zuhud itu tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu yang paling bagus. Kemudian zuhud itu tarkul dunia, meninggalkan dunia. Makanan nyaman, minuman nyaman, pakaian bagus. Namun dipadahi ke orang sugih, ya pada harinya orang sugih, bajunya bagus, nang larang, nang bamerek, yang merek terkenal. Jaka ampun kita tuh remba, ampuninya remba, kan asli tuh remba. Pun kita remba, kita ampuninya merek nang bagus. Nah kita padahi kayak itu, kira-kira ada cocok. Nah, ulama melihat kondisi orangnya. Bila orang tersugih, pasti lain padahalnya tentang zuhudnya. Pasti beda. Ada jurus lain. Kira-kira mau memadahi tentang zuhud kepada orang sugih. Caranya supaya orang sugih ini menjadi orang yang zuhud. Bila dipadahi kayak ini tadi kayaknya cocok nih. Bisa buka sama sekali. Ada mau lagi bebarak mendengar nasihat. Nah, bila orang sugih memadahi zuhud, wah biar nih sugih, harta banyak, maka lebih cocok dipadahi yang pertama, yang sebelum pembahasan ini. Apa yang semalam tuh? Zuhud yang semalam, zainya apa? Zadulil ma'ad, bekal akhirat. Yani sudah sugih, banyak bekal dunia yang tinggal mencari bekal akhiratnya lagi. Nah, itu berarti sini membadahnya menasehati orang tuh beda kondisi orang. Bila orang sugih tadi gitu, oh biarnya sugih, maka supaya menjadi orang zuhud, apa yang hak yang semalam itu apa? Zainya zadul ilma'ah, haknya apa? Hudalidin, petunjuk agama. Oh biarnya tinggal menuntut ilmu agamanya lagi, mencari kayak pelajaran petunjuk agama yang benar. Karena modal ada sudah, duit banyak, datangkan tuan guru biar beli. Itu kalau ada cocokan, cocok. Kemudian bila biar menjadi orang zuhud, padanya yang semalam dawamu ala ta'ah, selalu melaksanakan ketaatan. Itu aja. Pian dengan sugihnya pian ini, banyaknya harta pian ini,
cara pian taat kepada Allah selain ibadah wajib yang dikerjakan, banyak-banyak sedekah. Kan cocok bila madahinya gitu. Tapi bila dipadahi cara yang kedua ini, tarkuz zina, tinggalkan perhiasan, sareknya. Nah, jadi lihat kondisi kita kayak itu juga. Melihat orang itu dilihat. Ini kira-kira yang pas bahasa presiden ini apa? Yang cocok dengan orang ini apa? Kondisinya. Lihat di dokter. Ada semua anpang paracetamol diberinya. Ya Allah, pian kering apa paracetamol. Kering apa paracetamol. Mau. Yang sakit kepala paracetamol cocok. Oke, masih nyambung. Sakit gigi paracetamol yuk. Mau lah. Kalau baik, mau lihat kondisinya. Nah, apa yang cocok? Itu juga ulama tuh, orang soleh, tuan guru. Sidin bila ada orang datang minta nasihat, dilihat sidin dulu. Orangnya datang, wah ulun tuan guru aja gini. Sidin kada langsung pang menjawab. Masalah ikan ini jalan keluar ini kada. Mulai mana? Oh, dari kampung mana? Anak siapa? Gawian apa, sudah keluarga lalu itu tahunya dulu, profilnya dulu dicari untuk mengetahui kondisi si orang ini. Hanya bila sudah tahu kondisinya, profilnya, oh berarti yang cocok, nasihat yang pas untuk permasalahannya ini. Itu. Ini kada nanggus setang. Baik kami kalau boleh ini. Kada tahu dahulu dasar mana kada tahu. Kada tahu. Guru ay ulun sembahyang Jumat jarang. Nyane datang kepada dan ulunnya sembahyang Jumat jarang kayak apa sih? Ya bisa 2 kali ulun kada sembahyang. Tapi ada bang sekali, kena 2 kali kada sembahyang sekali. Kada boleh kan? Itu harus yang laki-laki sudah balik wajib sembahyang. Wajib orang ditakoni dulu. Kenapa ada sembahyang Jumat? Ada apa? Maka sampai bisa 2 kali berturut-turut pada sembahyang Jumat. Ditakoni dulu, hanya nasihati. Oh, sekalinya ulun begawi menjaga listrik umpamanya, menjaga mesin listrik. Bila ada dijaga, kalau ada apa-apa, trouble, bahaya mati semua listrik. Nah, kebetulan ulunnya bila jaga itu pasifnya itu terkena bisa hari Jumat, ditinggalkan kada boleh, fatal akibatnya bila ditinggalkan kalau ada trouble bahaya. Nah, ditakoni ya ini pekerjaan, oh hanya dinasehati, amun kayak itu keadaannya kada apa-apa, tapi kada setiap Jumat johlo tinggi kada apa ya, tadi paling banyak 2 kali Jumat, kada biasa juga orang setiap Jumat. Sebab bila 3 kali Jumat berturut-turut kada sembahyang, maka jalannya kafir. Nah untung nih kan masih 2 kali, ada apa-apa. Kalaupun memang itu gawian ada kawan ditinggal, memang gawian ada kawan ditinggal sampai setiap Jumat gitu, ini fatal benar deh bila ditinggalkan, fatal. Yang ada apa-apa, jika ada sembahyang Jumat, sembahyang Zuhur lah, jangan sampaikan. Nah, gitu menasihati. Ini kada harus ada boleh pegang.
dosa karena aku polipik orang, polipik orang sama nutaya orang yang kisah orang membunuh orang 99 orang sudah dibunuhnya, lalu hendak bertobat, datang ke tuan guru ulunnya hendak bertobat, bisalah bisa ya, apa kesalahan ini, ulun sudah membunuh orang 99 orang. Oh, udah bisa banyak benar sebenarnya. Awak sareknya sarek mungkin itu jadinya genapakan 100 kali ini malam bunuh ya, mati tuan guru tadi 100 pas yang dia nyanyar tahu orang tak bertobat akhirnya, tapi tetap dia masih hendak bertobat juga, cari lagi tuan guru mengejar ulunnya hendak bertobat. Oh, mau lawan aku kayaknya lawan ikan, mencari lagi sana ada orang gitu, soalnya cari dapat tuan guru lagi, ulunnya hendak bertobat, apa kesalahan legam semalam sudah bang, ulunnya sudah hendak bertobat, sudah dapat tuan guru, ulunnya membunuh orang 99 tikung. Nah, ulun bertakon dengan tuan guru itu, udah sini kalau bisa kebanyakan yang dibunuh, maka ulun bunuh lagi sini pas 100. Nah, kira-kira ulun masih bisa lah bertobat. Biar tuan guru yang ini bijak sih. Tapi sambil berpikir yo, padahal ada usia 101 nih. Aku pulang dihantamnya. Mau ada mau bisa saja sih. Nah, ini saja sih. Mau ada mau padahal bisa. Mau padahal ada 101 pulang. Bisa, alhamdulillah kamu bisa. Apa syaratnya? Ulun bertaubat. Nah, amun masalah syarat, aku kalau wani memandahkan syarat. Biasanya orang taubat itu yang penting menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi. Cuman karena ini terlalu banyak benar yang ikan bunuh, coba kami cari lagi tuan guru di sana. Kalau ada yang tahu cara yang lebih tepat kayak apa, kira-kira selain menyesali perbuatan yang semalam, yang sebelumnya, kira-kira ada amalan yang menebus itu semua. Cari di sana ada tuan guru yang lebih alim. Akhirnya karena sudah senangnya taubatnya bisa sudah nih, tinggal mencari aja lagi kira-kira setelah taubatnya apa yang dikerjakan, dilakukan. Berjalan belum sampai wadah tuan guru meninggal. Nah, begitu meninggal datang dua malaikat rahmat dengan malaikat ajab. Ujar malaikat ajab, ini bagianku. Ujar malaikat rahmat, ada, ini bagianku. Kada, timbul duluan belum nama lahir. Kenapa? Inyane banyak membunuh orang 100. Belum sampai udah tuan gurunya lagi nyantap bertobat. Ujar malaikat rahmat, tandanya niatnya sudah sampai anak bertobat, maka ini bagianku. Ujar malaikat rahmat nih, lawan malaikat aja. Baru argumen berdua, berdebat berdua. Lalu kada selesai perdebatan, datang malaikat Jibril. Apa gerang kisahnya berdua nih? Jaga bahasa kita dengan pinambah habutan mudah ngarang. Ujar malaikat rahmat, ini orang meninggal
niatnya sudah bertobat dan ia hendak mendatangi tuan gurunya di sana. Ia membunuh orang 100 tapi sudah berniat bertobat. Maka ini bagian kita. Tapi ujar malaikat ada, ini belum sampai lagi udah tuan guru. Ini jar malaikat Jibril supaya adil. Kita ukur mulai di mana ini tulak, kemana tujuannya. Kita ukur kira-kira banyak mana perjalanannya. Umpamanya tuh mulai Sampit ke Kota Besi situ umpamanya. Kira-kira banyak mana mulai tulaknya. Bila mulai sampai sudah hendak sampai Kota Besi, berarti ini bagian malaikat rahmat. Ujar malaikat Jibril. Tapi bila tulaknya hanya sampai Smektos itu ya, ini bagian malaikat hajat. Diukur, mukur. Malaikat ukuran menurut malaikat kayak apa? Ada tahu juga kayak apa meterannya? Mukur. Sekalinya Pak, pas di tengah-tengah. Nah, ini pulang di tengah. Di tengah-tengah. Kayak apa nih ya di tengah-tengah? Hadang dulu. Rabahnya kemana? Rabahnya lagi. Nah, rabahnya pulang sekalinya Pak, untung kepalanya rabah ke sana. Nah, jaka rabah terbalik ke sini, untung rabah ke sana. Nah, terbanyak sedikit aja lagi. Rabah seukuran awaknya. Nah, jar malaikat Jibril di bagian malaikat rahmat. Nah, tapi maksudnya kada sampai ke situ, Bang, kisahnya tadilah ini cara memadahi orang itu. Karena kayak Ibnu Abbas ini melihat kondisi orang, bilanya orang tuh biasa aja, orang miskin, orang biasa-biasa, ya kayak ini tadi tinggalkan perhiasan. Cocok kayaknya ada di sini juga perhiasan. Tinggalkan dunia, makanan nyaman, minum cocok kayaknya gini kada biasa juga. Ya kalau kan cocok. Nah. Jadi orang miskin itu pas dia aku sudah selama ini. Nah gitu. Nah. Tapi bila orang sugih yang dipadahi pakai yang sebutingnya tadi. Maka itu juga kita dalam madahi orang. Nah ini. Ya jadi 3 nasihat Ibnu Abbas tentang zuhud. Zuhud ada 3 huruf. Yang pertama tarkus zina, meninggalkan perhiasan. Yang kedua tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu, yaitu mencintai diri kita. Yang ketiga tarkud dunia, meninggalkan dunia. Nah kita ini para puasa, insyaallah esok sebulan malam Ahad atau malam Minggu nisfu hari Minggu puasa sunnah. Berarti setengah bulan lagi Ramadan. Nah, puasa itu melajari kita meninggalkan dunia. Itu puasa. Kayak apa pelajarannya meninggalkan dunia? Kada makan, kada minum. Ya kalau meninggalkan dunia kan tadi kada kawin, itu melatih. Tapi pas buka maka nah itu Bang, Gus lalu tak ingat dunia lagi ya. Dunia apa hasil aja. Nah, itu kita. Tapi pintar juga Bang buahnya kadang. Ulun lain ulama juga ya. Pian itu anak jadi tuan guru ya itu urusan pian. Ulun ini orang biasa ya makan. Nah, ada jada kaliannya. Tapi maksudnya zuhud itu boleh memiliki harta, boleh memiliki perhiasan, boleh makanan yang nyaman-nyaman, pakaian yang bagus-bagus, boleh. Banyak ulama yang gitu. Cuma di hatinya ada terikat dengan itu. Nah itu ya kuncinya di hati. Hati ini kada terikat dengan perhiasannya. Hati kada terikat dengan pakaian yang bagus. Artinya kada terikat itu
Karena bila sudah mati, kada bersama dengan perhiasan, kada bersama dengan barang mahal, kada pakai. Jadi nyaman mati karena ada terikat. Tapi bila terikat, takutan tuh mati, kada mau tuh mati. Sebab apa? Aduh, mau mati ini kada kawal lagi ya, pakai baju bagus. Mati ini kada kawal lagi ya, makan nyaman. Nah itu berarti tanda orang terikat. Tapi bilang ya sudah, apa-apa ya. Ambil hasil itu mengaku mati, serah aja, pakai saja. Kurang-kurang diberikan, diwasiatkan, diwariskannya ke sana anak-anak. Nah, sudah, kenapanya ada terikat. Nah itu zuhud, kuncinya di hati. Nah, jadi memakai yang ini tadi berarti kada boleh bermotor bagus, kada boleh apa makanan yang apa namanya nyaman, ada boleh, ada itu silahkan, cuman di hatinya ada terikat. Nah itu ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang, masih sempat kira-kira masih 2 kali pertemuan lagi lah sampai habis itu puasa liburan kita. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dinasihati oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قريب يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشع اليمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام وآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.